Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, sehat? Sehat alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik? Baik udah pada sarapan belum? Udah, alhamdulillahirabbil alamin. Sarapan apa manfaatnya sarapan? Sarapan itu untuk kita agar diri kita kuat dalam menghadapi pembelajaran pada kegiatan kita sehari-hari. Nah, pentingnya sarapan supaya badan kita tidak lemas dan kita juga fokus dalam pembelajaran pada setiap hari yang kita laksanakan. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran kita terlebih dahulu, mari kita memulai dengan berdoa kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmata wat ta'wil. Baik, anak-anakku sekalian, terlebih dahulu sebelum kita memasuki ke pembelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu, apakah di antara anak-anak sekalian, di antara teman-teman sekalian ada yang hadir atau ada yang tidak hadir pada hari ini? Oh, ada yang nggak hadir, ada. Topik, kenapa topik nggak hadir? Topik sakit. Kita doakan mudah-mudahan topik yang lagi dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita memasuki ke pembelajaran kita, pelajaran PAI hari ini. Terlebih dahulu, sebelum kita masuki ke pembelajaran kita, ke materi kita, Bapak punya pantun buat kalian. Dengarkan pantunnya. Jalan-jalan ke pasar Jati, jangan lupa beli rambutan. Sungguh senang kita belajar ilmu PAI, karena PAI bisa menjamin masa depan. Nah, itu pantun dari Bapak buat kalian semua. Baik anak-anakku sekalian, kita masuki kepada pembelajaran hari ini. Materinya yaitu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih qada dan qadar Allah itu? Kita buka tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran ada 4 poin yang harus kalian simak, harus kalian perhatikan. Yang pertama, di sini mengajarkan kepada siswa tentang ajaran Islam, termasuk rukun iman dan rukun Islam. Apa kalian sudah pernah mempelajari yang disebut dengan rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa? Nanti kita bahas di selanjutnya. Lalu yang kedua, melatih siswa dalam melaksanakan ibadah sehari-hari seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Lalu yang ketiga, membentuk karakter siswa agar memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Yang keempat, membantu siswa dalam memahami, membaca, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, kita sekarang lanjutkan kepada pengertian. Apa sih pengertian qada itu? Qada adalah keputusan Allah atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Segala makhluk, segala ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini, itu pasti merasakan dan mengetahui bagaimana sih qada dan qadar Allah tersebut.
Lalu bagaimana qada dan qadar tersebut kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama praktek-praktek kita, terutama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, contoh-contoh qada. Di sini ada 3 poin yang Bapak ambil dari contoh-contoh qada. Yang pertama, contoh dari qada itu adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Nah, sebagaimana yang kalian pahami, yang kalian ketahui, matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kalau ketentuannya kebalik, kalau matahari terbitnya dari barat dan tenggelam di timur, berarti itu bukan contoh qada. Lalu yang kedua, kematian pasti datang. Dijelaskan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan menemui yang namanya kematian. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, kita tekankan di dalam diri kita supaya kita tetap berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika kematian datang kepada diri kita, kita sudah siap dengan amal-amalan kita yang baik. Lalu yang ketiga, contoh-contoh dari qada. Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai dengan porosnya. Bagaimana anak-anak? Itu adalah contoh-contoh qada. Yang pertama tadi diulangi, matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Kemudian yang kedua, kematian pasti akan datang. Tadi dijelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Termasuk kita sekarang sehat. Belum tentu kita besok, kita sekarang berdiri, belum tentu kita besok bisa berdiri. Itu adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, yaitu adalah pengertian qadar. Apa sih pengertian qadar? Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun kalau qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Sebagaimana dicontohkan, seorang siswa dalam keadaan dia pengen dapat sesuatu atau pengen dapat juara, tapi belum dia dapatkan. Dengan kegigihan dia, dengan kesungguh-sungguhan dia berusaha, kemudian belajar sungguh-sungguh, mencari, menggali, kemudian dia membaca dari berbagai sumber. Lalu pada akhirnya apa yang dia inginkan terwujud dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah pada kenyataannya segala usaha yang dia lakukan itu mendapatkan hasil yang maksimal. Itu adalah pengertian dari qadar. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah kalian pahami, yaitu adalah pengertian dari qadar. Di sini Bapak menyebutkan atau Bapak memberikan contoh-contoh qadar Allah. Contoh-contoh dari qadar Allah yang pertama yaitu adalah menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Tadi sudah Bapak jelaskan. Kalau kita pengen dapat juara, kalau kita pengen dapat sesuatu, selama kita bisa bekerja, kemudian kita belajar sungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Termasuk ke dalam contoh-contoh qadar yang pertama, yaitu menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Lalu yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih.
Selama ada kemauan, pasti akan diberikan jalan. Selama kita ingin mencari, kemudian kita ingin menggali, belajar, kemudian kita mencari ilmu dari berbagai sumber, insya Allah apapun yang kita inginkan, selama kita berada di jalan Allah melalui qadarnya Allah, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang kita cita-citakan dan hasil yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, contoh-contoh dari qadar Allah. Menjadi anak yang disenangi dalam bergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Nah, di sini banyak anak yang memimpikan, yang ingin disenangin, yang ingin punya teman banyak, yang ingin bergaul dengan teman-temannya. Banyak yang bermimpi ingin punya teman, ingin disenengin teman. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Kita jaga lisan kita, jaga sikap kita, tingkah laku kita, sopan santun kita, berbicara dengan baik, lisan kita dijaga. Jangan sampai kita berbicara kepada teman kita, kepada rekan kita, berbicara dengan nada yang dapat menyinggung perasaan teman kita. Lalu yang keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori terbaik. Itu adalah tujuan-tujuan kita, hidup kita, ingin punya cita-cita, ingin punya penghasilan, atau ingin punya sesuatu yang kita inginkan dari hasil jeripaya kita sendiri, termasuk orang-orang yang ahli qiraat, orang-orang yang pengen bisa membaca Al-Quran dengan baik. Selama itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kemudian kita berada di jalan Allah, insya Allah akan berhasil. Itu adalah contoh-contoh qadar Allah. Gimana? Paham anak-anak sekalian? Paham. Tinggal mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak lanjutkan kepada hikmah. Hikmah beriman kepada qadar Allah. Apa sih hikmah beriman kepada qadar? Akan bersikap dan perilaku hikmah iman kepada qadar. Beriman kepada qadar akan bersikap dan perilaku antara lain sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Berusaha sebaik mungkin, berusaha semaksimal mungkin supaya keinginan kita, cita-cita kita dapat dikabul, kemudian kita tetap berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri tanpa nyontek kepada teman, tanpa ingin tahu, tanpa kita minta ke teman, berusaha sendiri. Berusaha sendiri bahwa kita yakin, kita percaya diri bahwa kita mampu untuk mengerjakan tugas-tugas kita, terutama PR kita, tanpa kita mendapatkan hasil dari contekan dari teman kita yang lain. Nah, jadi oleh karena itu, rasa percaya diri itu harus kita tanamkan di dalam diri kita, karena ini termasuk ke dalam hikmah beriman kepada qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, hikmah dari beriman kepada qadar Allah. Yang ketiga adalah giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum belajar, misalnya sebelum berangkat harus bekerja lebih dahulu, harus terlebih dahulu belajar. Sebelum tidur kita harus belajar dulu. Kemudian sebelum tidur, sebelum belajar kita harus mengambil air wudhu terlebih dahulu. Supaya diri kita, supaya keadaan kita tetap berada dalam ridho Allah, bersih. Jadi ketika kita tidur juga, badan kita juga enak, nyaman. Tidak seperti ketika orang habis main dalam keadaan berkeringat, kemudian kotor, langsung tidur di kasur. Itu tidak memberikan contoh yang baik.
Gimana kita mau bangun subuhnya dengan enak, dengan nyaman kalau diri kitanya juga kotor. Jadi oleh karena itu kita disiplinkan diri kita ketika kita mau belajar, ketika kita mau tidur, tetap kita berada dalam bersih, jaga kebersihan diri kita, jaga kesehatan kita, supaya kita tetap berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, sampai hikmah beriman kepada qada dan qadar, ada pertanyaan? Apakah memahami sekalian semuanya? Apa paham dengan apa yang Bapak sampaikan? Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau emang sudah dipahami, Bapak cukupkan pembelajaran pada hari ini dengan seraya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukron kasiron. Afan.